kedua, termodinamika menjelaskan kalor mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah dan tidak sebaliknya. Sesuai dengan hukum 1 termodinamika, apabila kalor mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, maka jumlahnya akan sama. Dan secara alamiah, kalor tidak akan mungkin mengalir dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Untuk membuktikan apakah kalor mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, mari kita amati percobaan berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada kabel dengan colokan, kemudian stik es krim, gelas yang berisi air, gunting, sendok, lilin, selotip, dan handphone. Langkah percobaan. Yang pertama, kaitkan 2 sendok dengan kabel, kemudian tempelkan stik es krim di antara 2 sendok tersebut. Setelah itu, celupkan sendok ke dalam gelas, kemudian colokkan kabel. Tunggu sekitar 4-5 menit, maka air akan mendidih. Kedua, termodinamika menyatakan bahwa kondisi-kondisi alam selalu mengarah kepada ketidakaturan atau hilangnya informasi. Hukum kedua termodinamika menjelaskan apa yang belum dijelaskan pada hukum pertama, yaitu arah terjadinya perubahan. Pada hukum kedua ini, diperkenalkan suatu besaran entropi yang menyatakan tingkat keacakan atau keteraturan. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa proses akan berlangsung spontan ke arah yang semakin acak atau ke arah yang menyebabkan naiknya tingkat entropi sistem dan lingkungannya. Untuk menjelaskan tidak adanya reversibilitas, para ilmuwan merumuskan suatu prinsip baru, yaitu hukum kedua termodinamika. Dengan pernyataan, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Pada alat pemanas sederhana, air dinaikkan suhunya oleh pemanas air. Maka dari itu, alat pemanas air sederhana merupakan contoh dari hukum kedua termodinamika.